Salah satunya kenikmatan iman, waktu, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini di masjid kita, yaitu Masjid Nurul Hidayah, dalam rangka syiar agama Islam pelosok negeri yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Hafiz Salim SSI. Kemudian mari kita berselawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Semoga dengan kita berselawat melaksanakan sunnahnya kita dapat sahabat yang beragama. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Hafiz Salim SSI yang studi kiranya hadir di lingkungan kami ini di Masjid Nurul Hidayah. Kemudian hormat yang sama kepada pengurus Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Kemudian hormat kami juga kepada para jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Masjid Nurul Hidayah. Izinkan saya mewakili PKN Nurul Hidayah menyampaikan ucapan selamat datang di masjid kita yaitu Masjid Nurul Hidayah. Sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami. Hari ini kami dikunjungi oleh Al-Ustaz yang mungkin kita sudah sama kenal, yaitu Ustaz Hafiz Salim SSI. Dia saat ini mungkin Al-Ustaz ini sudah sering datang. Saya ingat dahulu pernah datang di kantor bupati. Kami di kampung kami yang mungkin minoritas Muslim di lingkungan ini begitu istimewa sehingga bisa dikunjungi oleh Al-Ustaz. Semoga Al-Ustaz berjalan dengan Allah SWT, kemudian diberikan pahala yang besar dengan Allah SWT. Kemudian mohon maaf kami mungkin dalam penyampaian kami atau dalam penerimaan kami di sana sini masih banyak kekurangannya. Kami Kelurahan Lestari lingkungan 9 mungkin cukup minim muslimnya, sehingga hanya inilah jamaah kami Pak Ustaz. Sehingga mohon maaf kami mungkin nanti harapan atau ekspektasi dari para panitia dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan harapannya. Sekali lagi saya mewakili PKN Nurul Hidayah, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu aja kata sambutan dari kami untuk PKN. Sekali lagi kami mohon kepada Allah SWT semoga kegiatan kita ini selalu dalam ridho Allah SWT, kemudian mendapat berkah darinya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik keluarga Jabir, di mana kami ini didukung dengan ulama-ulama lainnya. Berikut Ustaz Muhammad Hafiz Salim juga mendukung kami sebelumnya untuk program Murid dan 1 juta penghafal. Maka kami adakan program syiar dakwah ini yang mudah. Kami bawa ulama-ulama ini dari ini dari kota ke kota hingga ke desa hingga ke pelosok. Tak lain dan tak bukan untuk menjaga silaturahmi dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan dakwah yang sangat penting. Maka di sini patutlah kita saling mendukung untuk program syiar dakwah ini. Maka ayah muda kami rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kami adalah anak-anak muda dari Riau, yang dimana kami punya keterbatasan. Maka dari itu kami ingin mengajak bagaimana ayah muda kita juga bisa ikut mensukseskan program syiar dakwah kita. Maka izinkan nanti ada kegiatan yang akan berjalan, di mana mari kita sisihkan sebagian diri kita untuk mendukung program syiar dakwah. Di mana juga ini adalah salah satu amalan yang disukai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum itu setiap hari kita lakukan amalan ini terdahulu. Kepada tim kami persilakan untuk menjalankan ibadah berjalan sembari mengikuti marilah kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma
kepada ayahanda para ustaz dan juga ustazah. Baik, langsung saja karena memang ayah bunda sudah menanti dan menunggu, karena memang proses perjalanan yang tidak bisa diprediksi. Jadi pesawatnya delay, jadi mau tidak mau agak tertunda dan terlambat 1 jam perjalanan pesawat Super Airjet, dan akhirnya sampai langsung ngebut sampai sini, jadi nggak bisa istirahat. Harusnya diajak makan dulu, lapar, tapi alhamdulillah. Tapi intinya sudah sampai di sini, izin Allah. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ibu bapak, mana jawab salamnya? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat. Sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang sudah punya anak, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang belum punya anak, saya doain semoga cepat dikasih anak. Amin. Yang sudah banyak anak, saya doain biar berhenti beranak. Saya doain mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Yang banyak hutang Allah lunasin hutang-hutangnya. Dan saya doain mudah-mudahan yang belum umroh dan haji, Allah mudahin kita buat umroh dan haji. Apa yang pengen umroh, pengen haji, angkat tangannya. Yang pengen umroh, pengen haji, angkat tangannya. Duitnya ada. Kalau nggak ada jangan diangkat dulu. Nanti kalau sudah ada baru diangkat. Tapi hadir ikhlaskan Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berangkat umroh maupun haji. Amin. Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak DKM, yang tentunya tadi sudah diwakili oleh Pak Didi dan juga beserta staf dan jajarannya, yang semoga kita doakan selalu istiqomah untuk mengajak masyarakat semangat untuk hadir ke masjid. Semoga bapak-bapak pengurus ataupun dewan masjid selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dengan kebaikan dan penuh kebermanfaatan. Amin. Dan juga para ustadz dan ustazah, para tokoh masyarakat, Bapak RW. Di sini Pak RW enggak sih? Ada RW. Ketua lingkungan RW enggak ada juga. Dan tentunya kepada semua yang hadir, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Tapi sebetulnya kita ini nggak tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar ataupun kedudukannya. Tapi kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah. Dan tadi pagi dibilang sama saya, Ustadz Hafiz, kalau di sini ceramah nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini mau udah soleh-solehan semuanya. Amin. Orang-orang sini saking soleh-solehannya, belum aja udah pada sholat. Luar biasa. Sholat sunnah. Dan tentunya bersyukur kepada Allah, biiznillah saya bisa hadir di sini, Bapak Ibu bisa kumpul di masjid ini. Tentunya bukan karena hebatnya saya menyusun jadwal, bukan karena pinternya Bapak Ibu dalam menyusun rencana, tapi karena hebatnya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah yang masih memberikan kesempatan buat kita untuk bisa hadir di tempat ini. Semoga ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Karena bisa jadi pada jam ini saudara kita ataupun tetangga kita, mereka lagi asik tamasya, lagi asik ke tempat wisata, lagi asik ke rekreasi, atau lagi asik jalan-jalan ke pasar dan mall bersama keluarga. Tapi Bapak Ibu lebih memilih hadir ke masjid ini. Saya yakin bisa jadi yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah manusia ataupun orang-orang yang lagi gak punya duit. Alhamdulillah. Maksudnya lebih memilih cintanya Allah. Kita hadir di sini karena berharap keberkahan dan ridhonya Allah. Semoga hadirnya kita insya Allah akan menguatkan iman kita, akan memperbaiki kualitas takwa kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Ibu Bapak salam kenal. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang sudah setengah lupa, atau yang gak kenal sama sekali. Saya ini Hafiz Salim. Nama aslinya Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat main dalam sebuah sinetron yang berjudul sinetron Si Entong. Ibu pernah nonton enggak? Dulu kalau syuting mata saya suka begini-begini. Pernah tahu bukan? Pernah lihat orang yang acting matanya begini pernah? Pernah lihat? Itu aku. Alhamdulillah saat itu syuting bersama Adik Islam, bersama Rena Ipe dan lain sebagainya. Tentunya berikutnya juga saya pernah main di sinetron Sepatu Super. Kemudian Super Dede dan lebih banyak bawain acara dakwah. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, di era tahun 2010-an, saya lupa tahunnya tahun berapa, saya pernah hadir ke kantor Bupati. Tentunya Alhamdulillah akhirnya izin Allah saya bisa hadir lagi ke tempat ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini bersyukur kepada Allah kita dikasih kesempatan sehat, bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan panjang umur. Tentunya sehatnya kita belum tentu bisa mengantarkan kita ke surga. Panjang umurnya kita belum tentu bisa memasukkan kita ke surga. Lalu apa yang bisa memasukkan kita ke surga? Yaitu iman. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat kita kalau nggak ada iman dalam diri kita, jangan harap bisa masuk surga. Panjang umurnya kita, walaupun hidup kita ratusan tahun, jangan harap bisa masuk surga kalau nggak ada iman dalam jiwa kita. Jadi yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah iman kita kepada Allah. Tapi iman ketika kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti
kita punya tanggung jawab, yaitu menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Dan takwa juga harus dibarengi dengan keikhlasan agar ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Dan tentunya kalau niat hanya untuk Allah, yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin membahas singkat. Dalam surat Al-Fatir ayat 29 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mau membaca kitab Allah. Kita sebagai umat Islam, kitab kita adalah Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang selalu senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan kemudian orang yang mau mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang mau menginfakkan harta, sebagian harta yang dianugerahkan oleh Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang-orang yang gak akan merugi. Maka kita ini kalau bicara usaha, siapa yang di sini seorang pengusaha? Ada enggak? Yang pedagang di sini? Mohon maaf, ada yang pedagang? Yang jualan ada? Tentunya ketika kita usaha, ketika kita jualan, pengennya untung apa rugi? Pasti manusiawi kita kepengennya untung, nggak mau rugi. Apalagi urusan kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, kita tuh pengennya untung, di dunia untung, di akhirat beruntung. Dan jangan sampai rugi. Makanya siapa orang-orang yang dikatakan gak bakal rugi? Yaitu orang yang selalu senantiasa membaca Al-Qur'an. Coba saya pengen cek, bukan berarti saya lebih banyak hafalannya ketimbang ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak semua yang ada di sini. Saya pengen cek antara ibu-ibu dan bapak-bapak, mana hafalannya yang paling banyak. Saya mau tes bapak-bapak dulu, nanti baru ibu-ibu. Ibu-ibu siap? Bu? Ibu? Ibu? Masih hidup? Siap ya Bu? Oke, saya kasih bapak-bapaknya dulu. Terusin ya Pak. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kurang kompak sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cakep. Sekarang ibu-ibu terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terusin Bu. Bu. Ibu. Ini bapak-bapak bisa coba terusin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bisa. Yakin. Walam kullahu. Cakep. Coba ibu-ibu terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Terusin Bu. 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 Kata ibu-ibu nggak adil. Kira bapak-bapak surat
saya kasih bapak-bapak surat panjang. Saya yakin ibu-ibu jangan memandang sebelah mata bapak-bapak. Saya yakin bapak-bapak masih tahu juga dengan surat-surat yang panjang. Siap ya Pak? Udah saya bangga-bangga ini Pak. Jangan sampai nggak tahu. Terusin ya. Terusin Pak. Nih dengerin ibu, dengerin ya. Dengerin ya. Dengerin Bu. Tungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu ini hafal kita dilaki. Itu surat panjang hafal. Bapak-bapak ibunya aja. Jangan rasa bapak-bapak yang hafal. Ini dari tadi lancar ya. Ya, saya mau izin minum dulu ya Bu ya. Baik. Kenapa Bu? Si entong. Bismillah, minum sunatnya dulu ya Bu. Bapak saya bilang kalau minum jangan pernah lepas dari Bismillah. Fatihah, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Kapan minumnya? Alhamdulillah. Ibu, saya kalau Medan ini sebetulnya istri saya itu darah Medan. Karena istri saya itu nama ibunya atau mertua saya itu marganya Nasution, Nilawati Nasution, itu ibu mertua saya. Kalau bapak mertua saya dari Manado, namanya Sambuaga, makanya istri saya pakai pamnya, pakai marganya, marga bapaknya Sambuaga. Tapi darahnya darah Medan, karena saya masih punya kerabat dari istri, cuma di Jalan Garuda sana di kota, jauh dari Asahan kurang lebih 3 jam kali ya di sana. Makanya tadi pas sampai sini saya berkabar dengan saudara yang ada di Medan. Makanya istri sebetulnya pengen ikut, tapi karena saya berkali-kali di sini kasihan yang di rumah. Ya Bu, Alhamdulillah. Jadi kita diingatkan ada 2 pusaka yang tentunya diwariskan oleh Nabi untuk kita. Apabila kita memegang 2 pusaka tersebut, yakin kita tidak akan tersesat dan kita jadi orang-orang yang selamat. Taraktu fikum amroyn lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 hal, ada 2 pusaka yang tentunya diwariskan Nabi untuk kita sebagai umatnya. Apabila kita memegang 2 pusaka tersebut, yakin kita akan jadi orang-orang yang selamat dan tidak akan jadi orang-orang yang tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, tentunya hadir pada kesempatan malam hari ini, saya bersama Ustadz Aryo yang tentunya yang jemput saya di bandara. Beliau asli sini. Beliau ini Damanik. Beliau ini Damanik ya. Asli mana Ustaz? Sumatera mana? Sumatera Medan. Ya Medan Sumatera. Betul. Dan tentunya hadir ke sini bersama anak-anak muda yang peduli tentang orang lain, yang peduli tentang bagaimana kehidupan bersosial, bahwasanya kehidupan kita ini selalu senantiasa berdampingan.
di mana setiap ada yang punya pasti ada yang nggak punya. Di setiap ada yang kaya pasti ada orang yang nggak punya. Oleh karena itu, sosok anak muda yang tentunya berpikir bagaimana mengkoordinasikan, mengorganisir anak muda lainnya untuk membuat sebuah yayasan, membuat sebuah lembaga. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada masyarakat. Bahwasannya di poin yang kedua yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah wa aqamus shalah, dan poin yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnahum. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang mau menginfakkan harta di jalan Allah. Oleh karena itu, kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah kumpul bersama, dan tentunya di poin ketiga inilah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi kita diajak di sini untuk apa? Untuk mau peduli kepada orang lain. Yang saat ini di lembaga pondok pesantrennya sudah jalan, rumah tahfiznya sudah ada, di mana di situ ada anak-anak santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran. Tentunya program yang akan disampaikan, yang akan disosialisasikan, kita diajak untuk apa? Untuk mau wakaf Al-Quran. Karena wakaf Al-Quran ini penting buat kita. Kalau hanya mengandalkan kita yang baca, tentunya Allah memberikan pahala buat orang-orang yang mau senantiasa baca Al-Quran. Karena dijelaskan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang mau baca Al-Quran dan mau mengajarkannya. Tapi tentunya kita harus memperbanyak sisi-sisi lain agar kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir. Dengan cara apa? Kalau kita baca, belum tentu kita bisa setiap hari membaca. Kalau kita mengajarkan kepada orang lain, belum tentu kapasitas kita mampu untuk bisa mengajarkan orang lain. Tapi kalau kita berbagi kepada orang lain, walau hanya dengan satu Al-Quran, dan kemudian Al-Quran itu dibaca oleh siapa? Oleh anak yang sedang belajar Al-Quran, sedang menghafalkan Al-Quran. Tentunya anak yang baca Al-Quran, ketika dia nggak bisa, dan kemudian dia bisa jadi bisa, dan selanjutnya dia jadi hafal, dan kemudian mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Tentunya setiap hari kebaikan yang dia kerjakan, kita punya andil dalam kehidupannya. Makanya yuk sama-sama gerakan hati kita untuk selalu mau berbagi kepada orang lain dengan mau mewakafkan Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca, tentunya ada 10 kebaikan di dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu, kan kalau kita udah meninggal dunia, semua amal terputus, betul? Betul. Tidak mata berada inqata'a amalu illa min salas. Jadi ketika anak manusia meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqatul jariyah, yang kedua au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun soleh yaqul, anak yang soleh. Kenapa katanya adalah redaksinya adalah walad, anak? Kenapa enggak bin, banun? Karena kalau bin atau banun hanya anak garis keturunan kita yang lahir dari rahim ibu dan bapak. Tapi kalau walad, siapapun dia, anak yang kita didik, tetangga,
saudara, sepupu, yatim dan duafa. Ketika dia kecil dan kita didik, tentunya mereka adalah bagian dari anak kita. Ketika kita urus, kita didik, kita ajarkan Al-Quran, dan ketika kita meninggal dunia, apapun yang dia lakukan, ketika kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan akan sampai kepada kita, dan doanya juga akan sampai untuk kita, orang yang sudah tiada ketika meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang berikutnya, pertanyaannya Ibu, kalau kita sudah enggak ada, yang doain kita siapa? Siapa yang doain kita? Anak. Pertanyaannya, kalau anak kita masih hidup, kalau nanti anak kita juga sudah meninggal dunia, siapa lagi yang bakal doain kita? Cucu, oke. Masih ada cucu yang doain kita. Pertanyaannya, berapa lama umur dan usia cucu kita? Kita juga nggak tahu. Kalau seandainya cucu juga sudah nggak ada, siapa lagi yang bakal doain kita? Cicit, kita harus kembali kepada diri kita. Kita saja terkadang doa cuma sampai kepada bapak dan kakek kita. Kita lupa siapa nama bapak kakek kita. Padahal bapak kakek kita, bapaknya kakek kita punya bapak, dan seterusnya, mereka lagi butuh doa. Makanya pentingnya mencari nasab. Kita mencari leluhur kita, tujuannya untuk apa? Mereka butuh doa-doa kita, supaya nanti garis keturunan kita seterusnya, kita pun sama akan didoain oleh anak-anak kita, sampai terus garis keturunan kita. Makanya gak cukup mengandalkan anak, lakukan 2 poin yang lainnya. Shadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u. Sedekah, infakkan harta yang kita punya. Tujuannya untuk apa? Kita hidup gak lama, kita hidup ini singkat dan sesaat. Kita berharap dari apa yang kita lakukan selama kita hidup, kebaikan-kebaikan yang kita buat, semoga akan sampai kepada kita nanti ketika kita sudah tidak ada. Ibu, program wakaf Quran ini sudah berjalan lumayan lama. Tentunya saya diundang selalu membersamai amanah muslim. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa santrinya. Tapi wakaf Quran bukan cuma hanya untuk santrinya saja, tapi wakaf Quran ini akan disebar ke pelosok-pelosok negeri di mana mereka membutuhkan Al-Quran. Kalau di kota-kota masih banyak Al-Quran mungkin di setiap rumah-rumah kita, tapi di pelosok-pelosok mereka untuk bisa mendapatkan Quran dalam kondisi yang baik itu enggak gampang. Makanya butuh orang lain menjadi fasilitator yang menyampaikan apa yang Ibu amanahkan kepada kita, akan kita sampaikan tentunya kepada mereka yang sedang membutuhkan Al-Quran untuk dibaca dan dihafalkan. Oleh karena itu, kita akan dengarkan program dari amanah muslim untuk bisa disampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Silakan. Yayasan Amanah Muslim Indonesia adalah lembaga filantropi di bidang dakwah, sosial, keagamaan, dan pembinaan. Selain program Syiar Islam, saat ini Yayasan Amanah Muslim Indonesia fokus dalam gerakan wakaf sertifikat Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran ke seluruh Indonesia, insya Allah. Alhamdulillah,
Imam Abu Bakar Sulaiman. Kami dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhwan Imam. Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Muda, Kecamatan Pandawa, Kabupaten Pandawa Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih kami ucapkan kepada donatur atau pembagian yang diamanahkan kepada Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Kami dari Pondok Asmina mengucapkan terima kasih kepada donatur Yayasan Amanah Muslim Indonesia. Dan tangannya ataupun maju ke depan ayah bunda di 10 mushaf Al-Quran, yaitu 1 juta rupiah. Mujahid ataupun mujahidah selanjutnya, jika berkenan silakan maju ke depan. Ada yang bunda selanjutnya? Bismillah. Boleh diniatkan untuk kedua orang tua, yang dimana seperti sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad. Ketika itu Sa'ad mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku telah wafat ya Rasulullah. Aku ingin bersedekah untuk ibuku. Apakah sedekahku sampai ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab pada saat ketika itu, "Wahai Sa'ad," ada Bismillah di 10 mushaf Al-Quran, yaitu 1 juta rupiah. Ada? Sudah tidak ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada lagi, terakhir mungkin di angka 5 mushaf ditunaikan sekarang ayah bunda. Itulah kemudahan yang bisa kita berikan kepada ayah bunda kami. Kenangan-kenangan kita terbatas, ada sekitar 4 atau 5 lagi. Silahkan ayah bunda, kita membutuhkan mujahid ataupun mujahidah untuk 5 orang atau 4 orang lagi, yaitu mungkin yang ingin berniat di angka 5 mushaf, yaitu 500.000. silahkan, tak mesti ditunaikan malam ini. Ada yang bunda? Bismillah. Yang ingin menawar orang Al-Quran, yaitu di 5 mushaf Al-Quran, 500.000 rupiah. Ada yang bunda? Jika ada, silakan cukup angkat tangannya ataupun maju ke depan. Terima kasih Ustaz Safiun, dan juga terima kasih buat ayah bunda yang sudah menyisihkan bagian hartanya untuk anak-anak kita yang sedang belajar Al-Quran dengan mewakafkan Al-Quran untuk mereka. Semoga bisa menjadi nilai kebaikan untuk kita, baik buat dunia, baik buat akhirat. Kita awali istighfar sebelum kita berdoa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga dengan kita beristighfar kepada Allah, Allah akan mengabulkan niat hajat untuk kita. Astagfirullah. Kuatlah suaranya. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini kami berkumpul ya Allah di masjid tercinta kami ya Allah. Berkahilah perkumpulan kita hari ini ya Allah. Berkahilah perkumpulan kami hari ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa pasangan kami, dosa orang tua kami, mertua kami, guru kami, leluhur kami, dosa anak kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, dan orang-orang yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya Allah, ya Rabbana, tanpa terasa sudah penghujung tahun ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami untuk tahun-tahun berikutnya ya Allah, dan kemudian tahun-tahun sebelumnya
kami dapatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jaga kesehatan kami, sehat walafiat. Jaga kesehatan seluruh keluarga besar kami. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan kebaikan dan penuh keberkahan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Doakan perjalanan kami kurang lebih 6-7 hari di kota Kisaran ini ya, bersama Yayasan Amanah Muslim. Semoga insya Allah Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan dan keberkahan buat kita semuanya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Allah telah menutup kita dengan doa. Maka dengan ditutupnya acara kita dengan doa, berakhirlah acara kita di malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kita yang telah menutup pikiran dengan kita. Dan pun mungkin yang hari ini, yang mungkin malu-malu, yang terjadinya seperti kami sampaikan tadi, nanti boleh panggil ataupun beritahukan kepada tim kita yang memakai room mungkin kita dapat disampaikan yang mudah. Kurangnya kalau kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Tidak boleh memalukan para murid. Salah lapor kali. Kita masukkan ke YouTube. Oke. Ada tidur. Ada tidur. Pantatnya yang Apa? Udah situ kok diet apanya kau? Apa aja? Ya. Tidur. Masukkan lah. Sudah Pak. Inilah ketua kami. Tolong ya. Dibantu. Kalau misalnya ada apa-apa. Ini ketua besar Nurul Inayah.